Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menceritakan sebuah kisah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah ini berawal saat Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke kota di mana ayahnya tinggal setelah ia tinggal selama bertahun-tahun di hutan bersama ibunya. Kota itu bernama Babilonia, dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim ini kembali ke Babilonia, Nabi Ibrahim melihat seluruh orang yang ada di Babilonia menyembah sebuah patung atau menyembah sebuah berhala yang mereka jadikan Tuhan. Bahkan ayahnya sendirilah yang menjadi pengrajin atau pemahat patung-patung yang disembah orang Babilonia pada saat itu. Nabi Ibrahim pun berpikir, bagaimana mungkin sebuah berhala, sebuah patung yang bergerak saja tidak bisa disembah dan dijadikan Tuhan oleh penduduk Babilonia pada saat itu. Mulai pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyebarkan dan mensiarkan ajaran-ajaran tauhid kepada penduduk Babilonia satu persatu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu penduduk Babilonia didakwahi ajaran tauhid oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk ayahnya sendiri. Namun pada saat itu penduduk Babilonia malah menganggap Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang gila. Mengapa penduduk Babilonia menganggap Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang gila? Dikarenakan Nabi Ibrahim alaihissalam satu-satunya orang yang menentang ajaran menyembah berhala, yaitu ajaran yang sudah diajarkan selama bertahun-tahun, bahkan dari zaman nenek moyang mereka. Sampailah berita Nabi Ibrahim alaihissalam menyebarkan ajaran-ajaran tauhid ke telinga Raja Namrud, raja yang berkuasa pada saat itu. Kemudian Raja Namrud ini memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam untuk datang ke istana. Ketika di istana, Nabi Ibrahim alaihissalam ini berbicara ajaran-ajaran tauhid yang dibawanya. Namun Raja Namrud menolak ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dikarenakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ini berbeda dengan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Raja Namrud pun menganggap Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai orang gila, orang yang tidak waras, dikarenakan Nabi Ibrahim alaihissalam ini menentang ajaran menyembah berhala yang sudah diajarkan secara turun-menurun dari zaman nenek moyang mereka. Di tengah perjalanannya, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Sarah. Setelah menikah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini terus melanjutkan dakwah dan syiar ajaran tauhid untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para penduduk Babilonia pada saat itu. Walaupun penduduk Babilonia pada saat itu tidak merespon atau tidak menanggapi ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak menyerah dan terus
mendakwahkan serta mensiarkan ajaran-ajaran tauhid untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak penduduk Babilonia yang menerima ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Kemudian sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai sebuah ide yang sangat berani, yaitu menghancurkan seluruh berhala yang ada di Babilonia pada saat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berinisiatif menghancurkan berhala-berhala yang ada di Babilonia pada saat itu, pada saat hari raya atau hari kemenangan bagi masyarakat yang ada pada saat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berjalan menyusuri sudut kota, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini disambut oleh para penduduk Babilonia dengan ucapan-ucapan yang mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam ini untuk beriman kepada para berhala. Para penduduk Babilonia pada saat itu mengucapkan, "Hai Ibrahim, ayo bergabunglah kepada kami. Setidaknya engkau beriman kepada kami satu hari saja ketika sedang hari raya." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun langsung menolak ajakan dari mereka dengan ucapan bahwa tidak, saya hanya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil meneruskan perjalanannya hingga sampai di suatu tempat, yaitu tempat peribadatan, tempat penyimpanan para berhala yang ada di kota itu. Dengan sebuah kapak yang ia bawa, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menghancurkan berhala satu persatu, dimulai dari berhala yang paling kecil, kemudian sampai akhirnya tersisa satu berhala, yaitu berhala yang paling besar. Kemudian kapak yang ia gunakan untuk menghancurkan para berhala tadi dikalungkan di leher berhala yang paling besar yang ada di tempat itu pada saat itu. Sampai pada akhirnya rombongan Raja Namrud datang ke tempat peribadatan tersebut untuk melakukan peribadatan, melakukan pemujaan, dan juga memberikan sebuah upeti kepada berhala-berhala tersebut. Namun ketika sampai di tempat, rombongan Raja Namrud kaget dengan apa yang terjadi di tempat peribadatan tersebut. Melihat seluruh berhala, seluruh patung yang ada di situ hancur semuanya, kecuali patung yang paling besar dan dikalungkan sebuah kapak yang diduga untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada pada saat itu. Raja Namrud pun bertanya kepada orang yang ada di situ, "Siapakah yang melakukan ini?" Dan semua orang yang ada di situ serentak menjawab, "Pasti si Ibrahim, si orang gila itu." Kemudian Raja Namrud pun memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam ke tempat peribadatan itu. Ketika sampai di tempat peribadatan tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini diinterogasi oleh Raja Namrud dan juga oleh para tentaranya. Beliau ditanya, "Apakah kamu yang melakukan ini, Ibrahim?" Namun Nabi Ibrahim alaihissalam ini terus mengelak dan menjawab, "Tidak, tanya saja kepada berhala yang paling besar itu, karena dia yang memegang kapaknya." Kemudian Raja Namrud pun menjawab lagi, "Dasar bodoh kamu, bagaimana mungkin sebuah berhala bisa bergerak, bisa menghancurkan teman-temannya?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Untuk melindungi dirinya saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian, apalagi memberikan keberkahan kepada kalian. Lantas mengapa kalian masih menyembah berhala-berhala tersebut?" Maka dari jawaban Nabi Ibrahim tersebut,
Nabi Ibrahim tersebut akhirnya ditangkap dan dipenjara oleh Raja Namrud. Pada akhirnya diputuskan hukuman bagi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dibakar hidup-hidup dan disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia yang ada pada saat itu. Penduduk Babilonia diperintahkan oleh Raja Namrud untuk menggali lubang dan mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Para penduduk Babilonia pada saat itu berbondong-bondong untuk mengumpulkan kayu bakar yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan saking banyaknya kayu bakar yang telah dikumpulkan oleh penduduk Babilonia pada saat itu, api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikisahkan tidak padam selama 14 hari. Bisa dibayangkan bagaimana banyaknya dan besarnya kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari penjatuhan hukuman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pun tiba. Warga berbondong-bondong menyaksikan prosesi penghukuman dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Api sudah dinyalakan dan begitu besar kobarannya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun dilemparkan oleh para tentara Raja Namrud ke dalam api yang sudah menyala dan sangat besar tersebut. Sesaat sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada api yang ada pada saat itu untuk dingin dan tidak membakar kulit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan panas dan tidak terbakar selama api itu masih nyala dan masih berkobar. Hingga pada akhirnya para penduduk Babilonia pun kaget, bagaimana mungkin api yang sangat besar dan menyala sangat lama tersebut tidak membakar, bahkan tidak menyentuh kulit Ibrahim sedikit pun. Maka mulai dari saat itu ada beberapa masyarakat dan penduduk Babilonia yang mulai mempercayai Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka satu persatu mulai memeluk ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah mendapatkan beberapa pengikut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya untuk meninggalkan kota Babilonia. Setelah Nabi Ibrahim ini pergi dan meninggalkan kota Babilonia, sebuah tragedi terjadi di Babilonia, yaitu seluruh kota dan seluruh penduduk diserang oleh kumpulan-kumpulan serangga yang mengakibatkan kota Babilonia pada saat itu mengalami sebuah wabah penyakit yang sangat mematikan. Bahkan termasuk dari Raja Namrud pun meninggal, dan serangga-serangga tersebut merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para penduduk Babilonia karena tidak menerima ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada akhirnya Raja Namrud beserta pengikutnya mati karena azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah saya ceritakan tadi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.